Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sedaya, monggo kula panjenengan selalu mengingat-ingat betapa besarnya, merenungi betapa berlimpahnya karunia rahmat ataupun berkah yang Allah berikan kepada kita sekalian berupa kesehatan dan kesempatan ini, sehingga kula panjenengan pada siang hari ini dimudahkan langkah kakinya dan dilapangkan hati kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan hari ini siang ini sowan rawuh wonten Masjid Al-Furqan menika semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkannya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya tekankan demikian? Karena banyak sekali di luar sana saudara kita yang karena banyak sekali kondisi ataupun alasan menjadikannya tidak bisa bersama-sama dengan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena sedang bepergian, mungkin karena sedang sakit, atau mungkin karena kesibukan lainnya yang tidak memberi dia kesempatan ataupun peluang kita, atau bahkan niat begitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama semuanya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama semuanya berbahagia. Saya berpesan kepada diri saya sendiri terutama dan umumnya kepada panjenengan semua, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan hak qadqatihi, takwa yang sesungguhnya, yaitu menjalankan segenap perintah Allah dan menjauhi segenap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan takwa itulah kalau panjenengan termasuk akan menjadi orang-orang yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah yang lain di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah semua yang berbahagia, kalau panjenengan setiap hari setidaknya 5 kali beribadah kepada Allah, menyembah kepadanya, yaitu dengan melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan untuk yang laki-laki diutamakan sekali agar kita melaksanakannya dengan berjamaah, ya. Karena memang Nabi kita Muhammad mencontohkannya begitu. Jadi Allah niku memerintahkan sembahyang 5 waktu, sholat 5 waktu. Artinya sholat 5 waktu ini merupakan kewajiban yang dibebankan, dititahkan oleh Allah kepada kita sekalian selaku hambanya. Tapi dalam melaksanakannya kita berqudwah, atau meneladani dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya pripun? Nabi niku selama hidupnya tidak pernah
napa niku satu kali pun salat wajib kecuali pasti berjamaah. Nggih, pasti. Nabi pasti berjamaah. Asalkan itu salat wajib. Kecuali karena beliau waktu itu sedang sakit, memang menjelang beliau wafat, menjelang ajalnya, Nabi niku sakitnya sangat keras sehingga tidak bisa berjamaah. Sampai-sampai niku diwakilkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sahabat beliau. Tapi selama beliau sehat tidak pernah beliau satu kali pun sholat tidak berjamaah, pasti berjamaah. Nah niki nanti kalau amali sholat niku perintah Allah, kewajiban ning caranya kita sholat nggih mengikuti atau meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bukan saja bagaimana kita melaksanakan secara berjamaah, tapi dalam kaifiyahnya, cara-cara kita sholat pun juga meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya gitu, tumak ninahnya begitu, terus mungkin kekhusyuannya, kita sebisa mungkin meniru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin tidak sekhusyuk beliau, tidak setumak ninah beliau, tapi paling tidak kita mendekati beliau dalam cara kita bersolat begitu. Nah, jamaah semua yang berbahagia, dalam surat Al-Fatihah kita pasti akan membaca diantaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah gitu, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan gitu. Jadi yang di depan adalah iyyaka na'budu, sesungguhnya hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, yang menarik jamaah semua, walaupun mungkin secara urut-urutan kata ataupun susunan kata bisa saja menjadi iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, mungkin dibalik mungkin seperti itu bisa. Andaikan kita mau bebas membalik seperti itu. Tapi yang menarik adalah bahwa kenapa iyyaka na'budu di depan sebelum wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah kepadamu, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini sungguhnya suatu adab kita kepada Allah, bahwa sebelum kita meminta pertolongan kepada Allah, semestinya seyogyanya kita memperbaiki ibadah kita terlebih dahulu. Kita memperbanyak ibadah kita terlebih dahulu. Ini paribasan kalau panjangan yang ajeng nyuwun teng salah satu galing tiang kepada teman saudara. Kan ya mungkin untuk dalam tanda petik mengambil hatinya, kita kan harus banyak berbuat baik dulu kepadanya. Kita mungkin memujinya, mungkin pendekatan kepadanya begitu kan. Baru kita mungkin minta tolong kepada yang bersangkutan. Dengan cara seperti itu kita selama ini dekat dengannya, kita juga sering membantu, sering akrab dengan yang bersangkutan. Kita pasti akan minta pertolongan juga merasa enak-enak saja, gampang begitu. Jadi memang kita ada kedekatan dengan Allah, sering bermuraqabah, sering bertaqarrub, sering memperbanyak ibadah, maka ketika kita akan meminta kepada Allah juga enak saja. Mungkin ya bisa dikembalikan kepada kehidupan kita. Misalnya orang tahu-tahu sebelumnya tidak pernah muncul, kita tidak pernah ketemu, bergaul juga jarang, mungkin selama ini hilang kontak, ujuk-ujuk tiba-tiba datang minta pertolongan, pasti yang akan diminta juga mikir-mikir, ini kok
tumben saja, nggak pernah ketemu, tahu-tahu ketemu minta pertolongan. Mungkin yang diminta pertolongan pun akan merasa aneh, gitu. Kok aneh ini? Berarti akan curiga. Begitupun Allah pun seperti itu. Ini hamba saya tidak pernah beribadah, tidak pernah mendekat kepada saya. Gitu, hambaku ini ibaratnya selama ini malah banyak berbuat maksiat, kok ujug-ujug duwe panyuwunan. Mungkin Allah juga merasa heran. Gitu, malaikat pun bingung, bocah wong gitu, kepulo ora tau ibadah kok ujug-ujug njaluk penjalukan teng Gusti Allah. Jadi ini sekali lagi masalah adab sewiganya kulo panjenengan napa niku, misalnya kita punya pengharapan, punya doa, permintaan kepada Allah, hendaknya juga kita kuatkan ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mboten nate salat, mboten nate ibadah, mboten nate poso, kok nyuwun dumateng Allah ndonga. Nggih, napa nggih? Akan dikabulkannya nggih. Mungkin nggih sangat sedikit sekali peluangnya. Misalnya dikabulkan pun jangan-jangan nauzubillah itu merupakan istidraj gitu. Dilulu nek basa Jawa niku. Dicukupi napa niku sekabiane gitu, njaluk dituruti ning tujuan Allah ben wong niku saya seneng, saya mempeng le gawe maksiat. Kan nauzubillah ngoten niku. Nggih. Wong ora tau ibadah, ora tau salat, ora tau poso njaluk dituruti teng Gusti Allah. Niku nauzubillah jadi niku jenenge niku dilulu, diistidraj. Diparingi nikmat sing akeh ning ben le maksiat tambah mempeng, tambah kenceng. Nah, berarti niku malah tambah tapi saka Gusti Allah. Nah, niku. Ini kalau panjenengan selama ini memang sudah banyak beribadah, sholatnya dijaga 5 waktu berjamaah, puasa dijaga. Kita minta kepada Allah, pasti Allah juga akan memberikan kita sesuai dengan porsi dan kebutuhan kita, dan memang itu yang terbaik buat kita sendiri. Gitu. Jadi Allah akan memberi kita yang kita minta, pasti dimaksudkan agar kalau panjenengan semakin tambah dekat beribadahnya kepada Allah, semakin tambah berkualitas kalau panjenengan anggenipun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini sama semuanya kita juga sering sekali mendengar ini juga termaktub dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Kamu itu mintalah tolong kepada Allah dengan perantaraan sabar dan sholat. Nah, itu kalau panjangan nyuwun pitulungan dumateng Allah niku nggih dibarengi dengan beribadah begitu. Gitu. Jadi ben kabule nggih berkah nggih. Pandonga kula panjenengan ben dikabulkan Allah lan kabulne nggih berkahi gesang kula panjenengan niku dengan apa? Dengan tetap beribadah kepada Allah dan juga dengan tetap bersikap sabar atas kondisi yang menimpa kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu bukan berarti napa nggih, sama semuanya bukan berarti napa niku kita merayu agar Allah mengabulkan doa kita itu dengan cara kita sholat, bukan, tapi agar andikan kita minta kepada Allah, ketika kita tetap beribadah kepadanya, menjalankan ibadah yang merupakan kewajiban kita, supaya apa yang diberikan Allah kepada kita terkait dengan tadi permintaan kita adalah sesuatu yang membawa berkah bagi kehidupan kita selama di dunia. Ini satu. Yang kedua memang niku tadi yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa etikanya, adabnya utawi akhlaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga kepada manusia. Kita juga harus dalam tanda petik niku merayu dengan banyak berbuat kebajikan kepada orang yang hendak kita mintai. Gitu.
kita merayu kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, maka berwasilah untuk agar apa yang kita minta dikabulkan dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ibadah. Jadi itu merupakan adab, etika, iyyaka na'budu, kita mengutamakan ibadah terlebih dahulu, memperbanyak ibadah kepada Allah sebelum iyyaka nasta'in, sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan sesuatu yang prinsip monggo kita jagi sama semuanya agar kita memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama dengan sholat. Itu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi, agar segala permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkannya permintaan kita tadi juga mengandung keberkahan. Karena semua yang dari Allah sepanjang untuk hambanya yang taat pasti itu membawa keberkahan, membawa rahmat untuk kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'na bihi minal ayati wa dzikril wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil alamin hamdan na'imin wa hamdan syakirin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimakumullah ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa majidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Ibadallah inna la ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruni ma yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.